itu gitu. Kita bisa coba orang yang menjatuhkan kita, dia ada di lingkungan mana, hidupnya dia ada temannya enggak, lingkungan dia seperti apa. Kalau aku bisa di lingkungan manapun diterima, ya kan, bahkan dicari-cari orang, itu berarti kan hidupnya nggak rese. Udah lama nggak make up tebel gini kayaknya, aduh. Laki mens konsolatif gitu. Orang usah disuruh, aku sih ngerti. Udah lama banget buka jilbab, baru tahu ya. Buka jilbab udah lama banget. 2018 ya, kayaknya 17 udah buka, udah lama. Asli ya orang Wonosobo. Kalau dulu kan ada artis nggak mau ngakuin Wonosobo, katanya malu kali ya. Kalau aku mah, aku nggak pernah malu, asal usul aku dari mana, orang mana, aku nggak pernah malu. Jadi hidup itu apa adanya, jadi nggak pusing harus mengarang cerita. Nggak gerah, karena aku dulu juga gini ya. Aku kan dulu punya suami, udah ada yang menafkahi. Iya tuh, udah pernah ke rumahku yo, kakak cantik. Ya makasih. Aku kok kalau sholat alhamdulillah ya. Itu pesan orang tua aku, mau hidupmu gimana, yang penting itu sholat jangan ketinggalan. Dan aku bersyukur yang melindungi aku. Semuanya mau dijatuhin orang dari segimanapun tuh Allah yang jagain aku. Hidup apa adanya, nggak usah ngada-ngada, nggak mau flexing, nggak diundang orang pun nggak usah terus sakit hati, bang, nggak usah. Karena apa? Ya berarti kita nggak ngeluarin duit yang gitu-gitu loh. Belajar nggak baperan, coba jadi orang tuh jangan baperan. Kok diundang dateng, kalau nggak diundang acara nggak usah baper terus telepon sana sini, lo diundang nggak usah. Belajar apa sih namanya, belajar nggak usah kepo, belajar menerima, jangan gampang sakit hatian, jangan iri hati sama orang. Coba deh belajar gitu. Tebet aku bukan treatment, lagi cuci rambut karena tadi habis dijepol. Botok iya, kan aku udah berkali-kali ngomong botok iya, operasi enggak. Kalau aku tuh pakai jilbab dulu ya karena aku punya suami. Terus aku mengabdi kepada suamiku. Ya, terus udah ada yang menafkahi. Terus udah ada yang menafkahi. Sebenarnya semua perempuan itu kalau udah ada yang menafkahi, ada yang ini, bohong lah kalau perempuan bilang wah aku mau pekerja itu karena apa? Dia tahu nggak ada lagi yang diminta. Kita nggak ada orang yang bisa kita minta, ya kita harus kerja gitu loh. Perempuan ditakdirkan jadi tulang rusuk, tapi garis takdirnya ternyata tulang punggung, ya kan? Nggak ada perempuan bermimpi kita bakal jadi janda. Tidak ada manusia yang bisa memilih mau lahir dari keluarga seperti apa. Tidak ada yang bisa memilih perjalanan hidup lo mau seperti apa, tuh nggak ada yang bisa milih. Jadi jangan pernah ngejat kehidupan orang. Belajar, coba belajar, nggak usah kepo, nggak usah ngurusin hidup orang tuh. Coba sekarang hidup tuh udah sulit ya. Agak sulit ya, enggak juga sih. Nggak ada yang sulit. Aku nyatanya syuting juga cuma
syuting juga, cuman mungkin apa ya, belum sepenatnya ya kan. Nah betul dan sesuatu yang lakukan orang lain tahu kok, itu kan tabungan yang kita buat pulang ya kan. Kalau kita hidupnya sudah terlalu bebas, hidup kita sudah ini, tapi kita nggak ada yang kita tabung apa. Nah, hidupmu nggak ada kontennya. Enak banget. Mungkin teman-teman masih mikir gimana caranya beli rumah ya kan. Aku rumah udah ada, rumah buat akhir. Aku mau dikuburin di mana aja udah punya tanah kuburan sendiri. Lo udah pada punya belum? Aku aja udah beli loh. Aku beli tahun berapa ya itu? 2014 kayaknya aku beli dulu. Dan uang-uang kalian udah kemana aja? Apakah cuma buat beli baju-baju, buat beli barang-barang, untuk pamer-pamer, untuk bersedekah yang dipamerkan? Kemana uang kalian tuh? Udah mulai mikir sampai situ nggak? Haryati dari Palu, Sulawesi. Aduh, salam balik ya, Mbak. Agak digaruk-garuk gitu dah. Sela-sela. Endol itu. Aku biasanya ada garukannya di rumah. Sekarang cari kerja udah susah. Yang susah makin susah. Apalagi kalau ngerasa titik aman. Nah ya udah, makanya kita kan nggak pernah tahu itu urusan kita dengan Allah. Makanya jangan suka. Aku udah punya. Dan orang pertama dimakamkan tuh ibuku di situ. Jadi aku ngurusin ibuku tuh 6 tahun. 6 tahun bolak-balik rumah sakit. Aku tidak pernah memberikan yang nggak baik ya buat orang tuaku. Aku tuh sampai ke orang tuaku tuh ya, rumah sakit itu Panti Rapi. Itu yang nungguin transportasi semua, orang yang jagain itu aku yang keluarin biaya semua. Kalau ngurusin orang tua itu nggak ada hilangnya. Kasih yang terbaik buat orang tua. Pasti hidup kalian mau dijatuhin orang dari mana, pasti ada aja yang lindungin. Kalau udah ada rezeki lebih lagi, kau bantu tuh saudara atau tetangga, apalagi ada anak yatim, terus janda-janda yang udah tua tuh, yang kadang-kadang kan, mohon maaf ya, kadang-kadang ada juga tuh anaknya meninggal tinggal sama menantunya, jadi kayak kurang keurus. Nah itu kalian ada rezeki lebih, itu nggak perlu kalian pergi ke dukun-dukun. Ada uang kok bagi-bagi begitu. Ini udah lagi main kan, aku udah lagi proses syuting, cuman belum tayang. Gua nggak ngomong tentang, nggak ngerti tentang fitrah, tentang apa. Yang penting jalanin hidup gue selama jiwa ragaku ini masih ada, masih utuh, bermanfaat ya. Aku nggak pernah mau ngepoin hidup orang. Alhamdulillahirobbilalamin, nggak pernah iri dengan kehidupan orang. Nggak pengen kepo kayak gini, kok dia bisa ya hidup kayak gitu, si penanya siapa ya, oh dia dapat duit dari mana. Aku tuh alhamdulillah nggak pernah mikir gitu loh. Bersyukur sumpah demi Allah dan Rasul, nggak pernah mikirin orang begitu loh. Karena aku nontonnya tuh di YouTube tuh orang-orang yang sukses, yang kayak
masih muda dia udah belajar terus, dia ada dari modal kecil dia bisa jadi besar, bisa buka outlet banyak. Itu yang aku tonton kehidupan orang-orang begitu. Karena aku dari kecil itu senangnya baca biografi orang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Pinang. Wah. Tanjung Pinang. Salam balik masa depanku. Perempuan-perempuan tuh sekarang harus pinter-pinter. Banyak laki-laki kok bilang, aku deket duda-duda ini banyak banget lah ininya apa triknya untuk kita biar percaya, seolah-olah kita diseriusin. Jangan percaya, nah aku tuh lagi cari istri, jangan percaya, pokoknya lihat dulu. Terus kalau ini kan di surat cerai masalahnya apa tuh. Banyak ya kalau baca-baca berita tuh, banyak perempuan-perempuan korban penipuan laki ngaku-ngaku apa gitu. Kalau aku ada laki ngaku-ngaku punya ini punya itu. Ternyata sewa mobil masih leasing gitu. Apa sih? Mau jauh ya? Suruh kasih ada hair tonic nggak? Ada. Makasih. Pengen aja. Oke. Selamat sholat. Kalau aku nggak sih, kalau aku tuh kenal cowok tuh selalu ngomong tujuannya apa. Terus sebenarnya kan kalau kita ngebuka omongan kayak, kamu tuh kebutuhannya apa aja, pendapatan tetapmu berapa, itu bukan hal yang apa sih, tabu ya sebenarnya. Cuman sekarang kan banyak orang yang nggak mau mengakui gitu loh. Kalau kayak aku tuh ya punya utang, nggak punya utang ya nggak punya utang. Beli barang bukan baru tapi second pun ngaku gitu loh. Orang kampung ya orang kampung, nggak usah dia tutup-tutupin. Ini enak banget. Oh. Hah? Dari depan dari bikin coklat. Ya udah ya, dah. Tadi aku tuh habis fashion show. Jadi memang aku tuh kan ada grup Putri Jawa. Kok ini toh?